Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Devil Nexel dari SMP Lab School Unesa 2 Ketintang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang dibuat oleh Lutfiana Rofhani tentang Game Supports Our Life in Its Way. Game support kehidupan kita dengan caranya sendiri. Simak video berikut. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah quotes dari Henry David Thoreau. It's not enough to be busy, so are the ends. The question is, what are we busy about? Nggak cukup kita itu hanya sibuk saja. Pertanyaannya, kita itu sibuk tentang apa? Nah, itu perlu dicari ya. Kira-kira kesibukan apa sih yang bisa membuat kita lebih baik? Kesibukan apa yang jatuhnya itu produktif? Kita lanjut. Materi pertama, kerangka berpikir. Kita main game untuk apa ya? Ketika kita sampai di sini, itu juga tergantung game apa yang dimainkan, game apa yang kita mainkan, lalu game yang dimainkan itu untuk apa, serta berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk bermain game tersebut. Maksudnya waktu yang dimaksud ini waktu yang pantas ya, yang cukup untuk memainkan game tersebut. Nah, kita lanjut. Kira-kira apa saja sih manfaat bermain game? Yang pertama, melatih Anda menjadi problem solver handal, atau melatih Anda menjadi orang yang dapat memecahkan masalah dengan handal. Yang kedua, bikin jago bahasa Inggris. Tentu, karena kebanyakan game menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Yang ketiga, mengasah teamwork atau melatih kepemimpinan, serta melatih kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Tapi itu tergantung gamenya ya. Biasanya game tersebut untuk mengasah teamwork, biasanya gamenya merupakan game online. Yang keempat, menghasilkan uang. Ya, dengan kita bermain game, kita dapat menghasilkan uang. Tapi gimana sih cara menghasilkan uang ketika kita dengan bermain game? Kita bisa live streaming atau siaran langsung di YouTube. Ketika kita siaran langsung di YouTube, kita otomatis akan mendapatkan sponsor. Ketika kita mendapatkan sponsor, artinya kita bisa mendapatkan uang. Ke materi berikutnya. Berapa sih waktu ideal untuk bermain game? Nah, ini pasti sering ditanyakan ya, karena biasanya kebanyakan anak-anak bermain game sampai larut malam atau tidak berhenti-berhenti. Oke. Sebuah penelitian di Oxford menjelaskan bahwa anak-anak yang bermain game setidaknya 1 jam dalam sehari cenderung lebih bahagia masa kecilnya dibandingkan anak yang tidak bermain game sama sekali. Tapi kembali lagi kepada inti pembahasan bahwa bermain game itu tidak boleh terlalu over atau berlebihan. Lantas over atau tidak mainnya bermain game itu sebenarnya berapa? Ya ini ya, gampang saja, bermain game lebih dari 3 jam justru malah bakal memberikan dampak negatif bagi anak kalian, khususnya anak-anak kecil. Lebih parahnya, menurut penelitian, anak-anak yang bermain game lebih dari 3 jam ya, hidupnya tidak lebih senang dibandingkan anak yang tidak bermain game. Sebuah studi pada tahun 2014 lalu yang disebut Electronic Gaming and Psychosocial Adjustments mengklaim telah menemukan waktu permainan ideal yang akan menguntungkan anak-anak, yakni 1 jam per hari. Studi tersebut menemukan bahwa anak-anak yang bermain video game selama 1 jam atau kurang setiap hari rata-rata lebih sosial dan puas daripada anak-anak yang tidak bermain game sama sekali. Di sini bisa dilihat ya berapa persentase waktu yang ideal untuk bermain game. Ini ya bisa dilihat. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Apa saja sih macam-macam game? Yang pertama, ada game strategi. Game strategi ini juga banyak jenisnya. Game itu banyak sekali jenisnya. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu game saja, tapi kita juga harus melihat macam-macam jenis-jenis game. Yang pertama, strategi. Di sini ada Plant vs Zombie ya. Plant vs Zombie itu kita berstrategi atau mengatur strategi untuk
menyelamatkan diri kita dari serangan zombie. Yang kedua, simulasi. Simulasi ini juga banyak sekali. Simulasi bisa ada simulasi menyetir mobil, motor, simulasi menjadi dokter operasi, dokter bedah. Selanjutnya RPG. Nah, di RPG ini juga banyak sekali. Contohnya Genshin Impact. Genshin Impact ini juga merupakan game yang sangat populer sekali ya. Kepanjangan game RPG adalah role playing games. Jadi ketika kita bermain game RPG, otomatis kita bisa memilih karakter kita sesuka hati kita. Bahkan kita bisa mendeskripsikan bagaimana karakter kita seharusnya di dalam game tersebut. Biasanya game RPG ini menanam sebuah konten atau experience bermain game yang dinamakan dengan open world. Open world ini kita bisa bebas leluasa untuk pergi kemana-mana di game tersebut ya. Kita lanjut game laga. Di sini ada Among Us dan Honkai Impact. Tidak jauh beda dengan game strategi tadi. Yang kelima, kita lanjut ke game aksi. Game aksi ada Call of Duty, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Di sini biasanya game aksi merupakan game online. Game online itu kita bisa bermain dan menemukan teman-teman baru ya. Jadi ketika kita bermain game online, sebaiknya kita harus menjaga sikap karena sebenarnya dunia maya ini bukan sebuah dunia yang fana, tetapi dunia yang nyata. Kita lanjut ke game pendidikan. Di sini ada Duolingo. Duolingo ini juga merupakan game pendidikan yang bagus ya. Aplikasi Duolingo ini berguna untuk kita yang ingin belajar bahasa-bahasa asing. Yang ketujuh juga ada musik. Ya, siapa tahu yang suka K-pop bisa mendengarkan musik di game tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Melatih diri untuk bermain game secukupnya. Bagaimana sih langkah mengubah kebiasaan bermain game terlalu lama? Ini sering sekali ya, bisa kita lihat-lihat di tempat-tempat umum. Biasanya anak suka sekali bermain game tanpa berhenti. Berapa lama waktu membentuk kebiasaan baru? Philippa Lely adalah peneliti psikologi kesehatan di Universitas College London. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Social Psychology, menurut hasil penelitiannya bersama timnya, rata-rata dibutuhkan lebih dari 2 bulan sebelum perilaku baru menjadi otomatis. Tepatnya 66 hari. Dan beberapa lama kebiasaan baru terbentuk dapat sangat bervariasi tergantung pada perilaku orang dan keadaan. Dalam studi Lely, butuh waktu antara 18 hari hingga 254 hari bagi orang untuk membentuk kebiasaan baru. Di sini saya akan membagikan tips langkah-langkah mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Tips yang pertama, tentukan jangka waktu memulai kebiasaan baru. Ya, ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat, terutama kepada anak-anak. Tidak anak-anak saja ya, orang dewasa juga biasanya suka lupa waktu ketika bermain game. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Yang kedua, kurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Ini cara yang betul juga. Jadi, ketika Anda sangat suka dengan main game tersebut, Anda boleh memainkannya. Asalkan Anda bisa mengatur waktu dan Anda bisa mengatur jadwal keseharian Anda. Yang ketiga, ganti waktu yang biasa digunakan untuk bermain dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini juga bisa berfungsi ya. Kita masuk ke alternatif kegiatan positif. Apa saja sih kegiatan positif lainnya yang bisa kita gantikan dari bermain game? Belajar, termasuk mengerjakan tugas. Sering sekali anak suka menunda-nunda tugas. Jangan ya, karena menunda-nunda termasuk dengan menunda-nunda kesengsaraan. Yang kedua, berorganisasi. Bisa Anda dengan mengikuti OSIS atau organisasi lainnya. Yang ketiga, membantu orang tua. Nah, ini juga termasuk bagus sekali. Olahraga. Di zaman corona sekarang atau pandemi sekarang, banyak sekali orang yang suka melupakan olahraga, terutama pada orang-orang yang suka bermain game ya. Tidak bermain game saja, tapi banyak sekali orang-orang yang suka meninggalkan olahraga. Padahal olahraga itu sangat penting. Banyak sekali olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah. Karena teknologi ini sudah sangat-sangat modern dan mumpuni, Anda bisa mencari referensi olahraga-olahraga di YouTube ataupun di Google. Yang keempat, membaca buku. Yang kelima, membaca buku.
pasti ini membaca buku itu tetap penting. Karena kenapa membaca buku tetap penting? Karena buku bisa merubah otak kita, buku bisa melatih otak kita. Orang tua yang suka membaca buku, orang yang sudah usia lanjut tapi masih suka membaca buku, ia daya ingat orang tersebut lebih bagus daripada orang yang tidak pernah membaca buku. Pada dasarnya orang yang suka membaca buku, daya ingatnya akan lebih bagus ketimbang orang yang tidak suka membaca buku. Jadi rajin-rajinlah membaca buku ya. Tidak apa-apa, buku apapun Anda baca karena buku merupakan jendela dunia. Yang keenam, melatih soft skill. Ya, ketika kita jenuh bermain game, kita secara sedikit demi sedikit bisa melatih soft skill kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang